Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Reza Jalaluddin dan teman saya Alvin Hussein. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang kode etik profesi guru dan organisasi asosiasi keprofesian. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian kode etik guru. Istilah kode etik guru berasal dari dua kata, yakni kode dan etik. Perkataan etik berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak, adab, atau cara hidup. Sedangkan kode etik secara harfiah berarti sumber etika, yang artinya tata susila atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Seorang guru sebagai tenaga pendidik yang profesional perlu memiliki kode etik dan menjadikannya sebagai pedoman yang mengatur pekerjaannya selama dalam pengabdian. Kode etik guru ini merupakan ketentuan yang mengikat semua sikap dan perbuatan guru apabila guru melakukan pelanggaran asusila dalam kode etik guru. Sebab kode etik guru ini sebagai salah satu ciri yang harus ada pada profesi guru itu sendiri. Maksud kode etik adalah norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan antara guru dan lembaga pendidikan, guru dengan sesama guru, guru dengan peserta didik, guru dan dengan lingkungan. Kode etik pendidik adalah suatu bagian dari profesi pendidik, yang artinya setiap pendidik yang profesional akan melaksanakan etika dalam jabatannya sebagai pendidik. Kode etik guru Indonesia adalah himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik dan sistematis dalam suatu sistem yang utuh dan bulat. Kode etik guru Indonesia berfungsi sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru warga PGRI dalam menunaikan tugas pengabdiannya sebagai guru. Kode etik guru Indonesia merupakan alat yang amat penting untuk pembentukan sikap profesional para anggota dan profesi keguruan. Selanjutnya yaitu tujuan kode etik guru, yaitu ada 5. Yang pertama, menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Yang ketiga, meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, meningkatkan mutu profesi. Yang kelima, meningkatkan mutu organisasi profesi. Oke, baik. Selanjutnya yaitu mengenai eksistensi, misi, fungsi, dan peranan organisasi asosiasi keprofesian. Kelahiran suatu asosiasi keprofesian tidak terlepas dari perkembangan jenis bidang pekerjaan yang bersangkutan, karena organisasi termasuk pada dasarnya dan lazimnya dapat terbentuk atas prakarsa dari para pengemban bidang pekerjaan tadi. Motif dasar kelahiran bervariasi, ada yang bersifat sosial, politik, ekonomi, kultural, dan pandangan atau falsafah tentang sistem nilai. Akan tetapi pada umumnya berlatar belakang solidaritas antara pengembang bidang pekerjaan yang bersangkutan. Atas dorongan tersebut dari dalam diri mereka sendiri atau karena tuntunan dari lingkungan. Motif intrinsik pada umumnya berlainan erat dengan permasalahan nasib, dalam arti kesadaran atas kebutuhan untuk berkehidupan secara layak sesuai bidang pekerjaan yang dilakukan baik secara psikologis maupun ekonomi. Selain itu terdapat juga kemungkinan oleh dorongan atas semangat pengabdian untuk menunaikan tugasnya sebaik dan seikhlas mungkin. Sedangkan motif ekstrinsik yaitu tuntutan dari luar atau masyarakat pengguna jasanya
adanya persaingan serta perkembangan atau perubahan dalam dunia kerja seirama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tuntunan dan tantangan internal dan eksternal tersebut pada dasarnya mustahil dapat dihadapi dan diselesaikan oleh para pengembang suatu bidang pekerjaan yang bersangkutan secara individual. Oleh sebab itu, mereka membutuhkan suatu wadah organisasi secara teoritis dan memiliki suatu wibawa dan kekuatan untuk menentukan arah dan kebijakan dalam melakukan tindakan bersama guna melindungi dan memperjuangkan kepentingan para pengembang profesi itu sendiri dan para pengguna jasa serta masyarakat pada umumnya. Organik asosiasi keprofesian pendekatan persaingan yang berlandaskan keunggulan kooperatif, kemampuan dan kualitas keprofesiannya. Secara umum, fungsi dan peranan organisasi yaitu sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, selain melindungi kepentingan para anggota dan kemandirian serta kewibawaan kelembagaannya secara keseluruhan, juga berupaya meningkatkan dan atau mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat dan kesejahteraan para anggotanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Alvin Hussein. Kepadanya saya persilakan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang bentuk, corak, struktur, kedudukan, dan keanggotaan, dan program operasional dan AD/ART. Nah, untuk bentuk, corak, struktur, kedudukan, dan keanggotaan itu ternyata cukup bervariasi. Dilihat dari proses pengembangannya, segi derajat dan keterkaitan dengan anggotanya di dalam bidang pendidikan. Ditemukan bentuk keorganisasian, yaitu salah satunya adalah yang pertama, Persatuan Guru Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan PGRI, Australia Education Union, Singapura Teacher Union of the Teaching Profession, Malaysia dan Japan Teacher Union, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dilihat dari segi kategorisasi keanggotaannya juga menunjukkan corak keorganisasian yang bervariasi, seperti jenjang pendidikan di mana mereka bertugas. Contoh, sekolah dasar tentu berbeda dengan sekolah menengah di dalam kategorisasi keanggotaannya. Status penyelenggara kelembagaan pendidikan, contohnya swasta dan negeri. Yang lainnya juga di bidang studi atau keahlian, seperti guru bahasa Indonesia dan guru PAI atau yang lainnya, itu juga pasti memiliki karakteristik yang berbeda dalam keanggotaannya, pasti berbeda. Juga gender, laki-laki atau perempuan. Latar belakang atau etnis, mungkin latar belakang atau etnis ini ada beberapa dari sekolah yang mereka mendatangkan guru dari luar negeri untuk membantu pembelajaran di sekolah tersebut. Nah, dengan demikian, keragaman bentuk, corak, struktur, dan kedudukan dari organisasi pendidikan itu, maka status keanggotaannya juga dengan sendirinya akan bervariasi. Selanjutnya adalah program operasional dan AD atau ART. Organisasi keprofesian umumnya memiliki program operasional yang disusun dan dipertanggungjawabkan atas pelaksanaannya kepada anggotanya yang diatur dalam AD atau ART. Nah, untuk AD atau ART itu sendiri merupakan pedoman yang berisi aturan-aturan bagi anggota organisasi dalam menjalankan kegiatan organisasi tersebut. Untuk AD atau ART itu sendiri merupakan pedoman yang berisi aturan-aturan bagi anggota organisasi dalam menjalankan kegiatan organisasi tersebut.
Di dalam AD atau ART itu juga berisi panduan atau tata cara dan juga sekaligus sanksi bagi anggota yang melanggar agar organisasi dapat mencapai tujuannya.